semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Gabus Wetan beserta para wakilnya, yang saya hormati peserta diseminasi budaya positif. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk para peserta yang berkenan hadir dalam acara pada pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita senantiasa masih diberi kesehatan, nikmat, sehat, kemudian berkah insya Allah. Karena buktinya kita pada hari ini masih bisa bertolabul ilmi bersama-sama. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi yang syafaatnya kita nantikan di akhir nanti, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini, dalam acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 11, saya akan memperkenalkan para pemateri, yaitu yang pertama saya sendiri yang merangkap sebagai moderator, saya Eviana, dan rekan saya di samping ada Ibu Warsini, ada Bapak Dwi Nur Faturrahman, Dwi Nur Rufianto, dan Bapak Rohmani. Selanjutnya ada Bapak Anton Setiawan. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Agenda kegiatan kita hari ini yaitu yang pertama ada pembukaan, lanjut ke tujuan kegiatan, materi dan tanya jawab, dan penutup. Marilah kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan dibacanya basmalah secara bersama-sama tadi, kegiatan pada hari ini akan mendapatkan manfaat dan berkah untuk hidup kita ke depannya. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya saya akan memaparkan tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya yaitu melakukan pengimbasan tentang materi budaya positif kepada rekan guru SMK Negeri 1 Gabus Wetan. Dan yang selanjutnya bersinergi dengan semua komponen sekolah untuk menciptakan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Gabus Wetan. Jadi harapannya setelah kegiatan hari ini berlangsung, semuanya menjadi positif. Dalam artian positifnya di sini yaitu budaya yang ada di sekolah itu yang sudah baik diteruskan, dan yang belum baik itu diadakan dan ditingkatkan kembali. Oke, yang selanjutnya ke pemaparan materi dari konsep inti budaya positif itu ada 8 poin. Dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk yang materi pertama berkaitan dengan perubahan paradigma belajar dan disiplin positif akan saya sampaikan secara pribadi. Oke. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita mengenal profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, bukan ada 5. Kalau yang ada 5 balon tuh ya. Oke, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Lalu bagaimana paradigma pembelajaran yang baru itu? Nah, di sini, paradigma perubahan, saya minta kesediaannya dari 2 orang. Satu orangnya dari bapak-bapak yang di depan bisa? Boleh. Pak Dwi, saya perbolehkan ke depan. Kemudian dari ibu bapak peserta, boleh 1 orang? Ada yang mau? Bu Nesi, boleh ke depan sebentar? Nah, di sini tugas berdasarkan slide yang di depan. Oke, Ibu Nesi ini sebagai A dan Pak Dwi sebagai B. Tugas A adalah mengepalkan salah satu tangannya. Nah, di sini saya punya barang berharga, berlian atau apapun yang ada di pikiran Bu Nesi. Pokoknya barang atau benda yang sangat berharga. Saya taruh di tangannya Ibu Nesi. Kemudian Bu Nesi kepalkan. Nah, gimana caranya Pak Dwi, saya perbolehkan Pak Dwi untuk merayu, memaksa, mengancam, memberi hadiah atau apapun agar tangan Ibu Nesi ini agar Bu Nesi mau membuka tangannya. Coba seperti apa? Bu Nes, dibuka dong tangannya. Dibuka. Ini, pukul ki. Buka. Gak mau Bu. Gak mau membuka, Bu Nesi. Oke, semuanya beri tepuk tangan untuk Pak Dwi dan Ibu Nesi. Oke, di sini dulu Bu Nesi. Sini dulu. Oke, saya tanya ke Bu Nesi, kenapa Bu Nesi tidak mau membuka tangan ketika dirayu oleh Pak Dwi? Karena saya berpikir ini berlian, benda berharga yang ada di diri saya. Jadi saya mempertahankannya. Harus mempertahankannya. Oke, baik, terima kasih ya Bu. Tepuk tangan untuk Bu Nesi. Oke, lalu menurut Bapak Ibu sekalian, apa dasar dari Bu Nesi itu yang membuat Bu Nesi itu menggenggam tangannya? Apakah karena Pak Dwi atau karena Bu Nesi tersendiri? Motivasinya adalah datang dari Ibu Nesi. Nah, A atau B yang tetap menutup kepalan tangan A, mengapa alasannya A atau B tetap menutup kepalan tangannya? Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Yaitu diri Ibu Nesi sendiri. Adapun ketika Ibu Nesi terayu oleh bujukan Pak Dwi untuk membuka kepalan tangannya, itu bukan berarti karena hasil rayuan dari Pak Dwi-nya, tetapi dari kontrol Ibu Nesi tersendiri untuk membuka tangannya. Nah, itu merupakan paradigma perubahan. Sama halnya seperti murid-murid kita. Ketika kita membujuk untuk peraturan tertib dan lain-lain, itu diharapkan mereka berbuat tertib, kemudian menaati peraturan. Itu bukan karena takut dihukum, bukan karena hasil peraturannya, tetapi diharapkan mereka berubah itu hasil dari keinginan mereka sendiri, bukan karena suatu hal yang faktor di luar gitu. Jadi itu faktornya adalah faktor internal. Selanjutnya, nah, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini stimulus respon dan teori kontrol. Ketika kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, berbeda dengan paradigma perubahan yaitu teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ketika di stimulus respon,
perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau di dalam paradigma baru, dalam teori kontrol, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu merupakan semua perilaku memiliki tujuan. Ketika seorang anak membolos pada saat sebelum paradigma perubahan ke dalam pendidikan, itu perilaku buruk itu dianggap sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam paradigma baru, jadi siswa yang membolos itu pasti memiliki tujuan tertentu. Seperti itu. Nah, di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita sebagai guru bisa mengontrol murid. Nah, seolah-olah di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya sering terjadi ada siswa nakal, bolos, kemudian sudah dimarahi tapi tetap membolos gitu. Nah, di dalam teori kontrol berarti dirinya sendiri belum memberikan instruksi kepada dirinya untuk mentaati peraturan. Seperti itu. Mau di gimana hukumannya, mau gimana, kalau dirinya sendiri tidak memberikan kontrol terhadap dirinya, itu tidak akan ada dampak perubahan. Seperti itu. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, tetapi dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti halnya tadi, Pak Dwi mengancam merayu Ibu Nesi. Gimana caranya Ibu Nesi membuka tangannya? Tetap ketika Ibu Nesi tidak mau membuka tangannya, maka kepalan tangannya tetap tidak terbuka. Seperti itu. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kan tadi Pak Dwi udah ngerayu dulu, Bu Nesi baik-baik. Bu Nesinya tetap nggak mau, pukul ki. Nah, gitu kan? Tapi tetap tidak mau membuka. Nah, kalau di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu terakhir, model berpikir menang kalah. Kita ngehukum siswa jadi tertib, menang gurunya. Tidak seperti itu kalau misalkan di dalam teori kontrol, yaitu model berpikirnya menang-menang. Siswa menang untuk mengontrol dirinya, guru menang untuk membimbing siswanya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di dalam teori kontrol, psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi makna kontrol yang sepertinya ilusi guru mengontrol murid, seolah-olah selama ini tuh kita menganggap kita mengontrol murid. Nah, akan tetapi yang mengontrol murid itu siapa? Murid itu sendiri. Kita udah hukum, jadi tertib. Kita tuh yang bikin tertib. Bukan, tetapi dorongan dari motivasi murid itu sendiri. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita menganggap selama ini ketika kita kamu tuh jangan begitu, kasihan sama orang tua, sedih dan lain-lain, mereka berubah. Ternyata itu tuh hanya sementara sifatnya, berlaku hanya sementara. Efeknya tidak jangka panjang. Karena apa? Motivasinya bukan dari diri mereka sendiri, tetapi dari luar. Kemudian miskonsepsi makna kontrol, yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita kasih motivasi jor-joran terus menerus. Itu tuh kita anggap selama ini merupakan hal yang efektif. Selanjutnya miskonsepsi makna kontrol yang terakhir, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus sekolah, kamu harus masuk kelas, kamu tidak boleh membolos. Seperti itu. Tanpa selama ini kita mengetahui kebutuhan apa yang mereka
butuhkan seperti itu. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini saya akan hanya memberikan beberapa berkaitan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, di sini semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Bapak Ibu tolong lihat slide. Apakah semuanya melihat poin 5? Tidak. Ada yang melihat judulnya, ada yang melihat bagian stimulus responnya saja, ada yang melihat bagian teori kontrolnya saja. Gitu kan? Jadi dalam stimulus respon, semua orang memiliki melihat hal yang sama itu salah, suatu hal yang keliru. Akan tetapi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, akan tetapi dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Saya di rumah nggak pernah dinasehatin orang tua saya sibuk bekerja. Kalau di sekolah saya bolos, saya bisa ketemu sama guru, nanti dinasehatin, nanti dibilangin, itu kebutuhan yang saya inginkan. Ah, bolos, gitu kan? Seperti itu. Untuk kebutuhan-kebutuhan dasar nanti akan ada materi tersendiri dari para pemateri kita. Oke, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini tadi sudah dijelaskan. Udah ngebujuk, kamu jangan begitu nang, tertib nang. Lama-lamaan bolos lagi, lama-lama itu dimarahin. Nah, untuk disiplin positif, disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disebut disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu bukan menaati aturan, tetapi sebenarnya disiplin itu belajar. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Sokrates dan Plato, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Kemudian disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter positif. Disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Nah, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Setelah sama ini, coba Bapak Ibu bayangkan kalau misalkan peserta didik mereka itu tertib dengan sendirinya, waktunya sholat, waktunya mereka datang harus tepat waktu, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, kemudian pulang dengan tepat waktu. Kira-kira hal tersebut bisa terjadi dengan adanya kontrol dari kita atau dari murid tersebut, atau dari murid sendiri? Dari murid sendiri. Ketika itu datang dari kesadaran murid sendiri, hal tersebut itu akan berjalan secara terus-menerus atau kontinu. Setelah kita ingat yang kemarin sudah terjadi, murid melakukan kesalahan, dimarahin, berubah 1-2 hari, besoknya membuat kesalahan lagi. Itu terjadi karena kesadaran diri mereka belum tergugah, belum dirubah. Nah, kita di sini belajar untuk gimana membudayakan disiplin positif. Jadi memberi pembelajaran untuk siswa dapat mendisiplinkan dirinya sendiri, bukan untuk memberi peraturan-peraturan agar siswanya disiplin, tetapi kita membuat aturan main bersama siswa bersama. Gimana cara
mereka itu dari dirinya sendiri membuat aturan untuk dirinya sendiri, maka hal tersebut akan lebih efektif. Mungkin itu saja dari saya. Di sini ada kata-kata dari Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi yang namanya merdeka belajar, iya kita nggak merintah peserta didik harus ini harus itu, tetapi peserta didiknya sendiri cakap untuk memerintah diri sendiri. Kan yang namanya negara merdeka itu punya pemerintahan sendiri kan, punya peraturan sendiri gitu kan, tidak diatur oleh negara lain. Siswa juga diharapkan seperti itu, terbebas dari perintah guru, tetapi mereka dapat memerintah diri sendiri. Untuk apa? Untuk menjadi lebih baik, untuk membudayakan kebiasaan positif seperti itu. Oke, terima kasih. Itu dari saya, akan dilanjutkan oleh Ibu Warsini. Dipersilakan, mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan bagian yang kedua dari budaya positif ini, yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih nilai-nilai kebajikan itu? Ya, nilai kebajikan itu menurut Diana itu, nilai-nilai kebajikan adalah nilai sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang mulia yang sudah ada atau sudah diterapkan sejak dulu. Nilai-nilai kebajikannya itu contohnya, ada yang tahu Bapak Ibu? Nilai kebajikan, kejujuran. Ya, kejujuran ya, ada kejujuran. Tadi tentang kedisiplinan, kemudian apa lagi? Bertanggung jawab, itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Yang kemudian dikenal di sekolah-sekolah itu sekarang mengenalnya itu tentang profil pelajar Pancasila. Yang ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu nilai-nilai kebajikan yang diharapkan murid atau siswa itu dipunyai, dimiliki, dan itu juga harus dari dalam diri sendiri, harus dari intrinsiknya, dari dalam diri sendiri, bukan tadi karena ada hukuman atau ada paksaan itu. Jadi nilai-nilai itu terbentuk dari dalam diri sendiri, kesadaran diri sendiri. Selanjutnya, nah ini nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama, kemudian nilai yang sesuai dengan agama atau tidak terlepas dari agama, bahasa, ataupun latar belakangnya. Tadi nilai kebajikan itu ada dari beberapa instansi atau organisasi. Yang pertama, profil pelajar Pancasila, kemudian dari IBO, Primary Years Program, dan yang terakhir keterampilan hidup. Di sini contoh-contoh nilai-nilai kebajikan yang sudah tertanam di dalam diri murid ataupun siswa kita. Tapi itu ya kadang memang
siswa belum menyadari seutuhnya. Tapi ini yang kita harapkan untuk siswa-siswi kita, untuk murid-murid kita, mereka mempunyai nilai-nilai yang nilai-nilai kebajikan yang sudah ada secara universal, secara umum. Tadi nilai profil pelajaran Pancasila, kemudian yang kedua itu toleransi dari IBO, Primary Years Program, toleransi. Kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu nilai-nilai yang mungkin beda, tapi ada kesamaan juga dengan yang sekarang sekolah-sekolah ini dijalankan dengan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi di situ ada nilai mandiri, kreativitas, apalagi integritas gitu. Itu juga mencakup semuanya yang sudah kita ajarkan atau kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Selanjutnya, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Dibagi menjadi dua, menurut Diana juga teori motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi dua, ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu biasanya dari luar. Contohnya seperti kita memaksa, tadi ada contoh Pak Dwi dan Bu Nesi itu secara tidak langsung Pak Dwi itu memaksa Bu Nesi untuk membuka genggaman tangan yang isinya itu berharga. Itu paksaan. Tapi kalau motivasi internal itu dari dalam diri sendiri, tidak dikontrol oleh orang lain, tapi diri sendiri yang mengontrolnya. Ini dihukum atau penghargaan. Kita seringkali memberitahukan kepada siswa itu untuk melakukan apa yang gurunya minta itu dengan dihukum atau penghargaan. Menurut Bapak dan Ibu, menghukum itu cara yang efektif tidak? Tidak ya. Sekarang ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara juga menghukum murid itu memang tidak dianjurkan. Jadi tapi penghargaan, membeli penghargaan juga ternyata tidak diperbolehkan. Dulu saya pernah berpikir mungkin kalau dihukum itu tidak boleh, tapi dengan memberikan penghargaan itu mungkin boleh, memberikan hadiah atau penghargaan itu menurut saya dulu itu diperbolehkan. Tapi ternyata ketika melakukan pembelajaran guru penggerak ini, ternyata penghargaan juga tidak dianjurkan untuk diterapkan kepada murid kita. Jadi coba menurut Bapak Ibu, penghargaan tidak boleh dianjurkan itu kenapa? Ada yang tahu? Apa? Mengurangi motivasi, ya. Ini mengurangi motivasi untuk murid ataupun apa? Penghargaannya menurunkan kualitas murid itu. Jadi ternyata kalau ada penghargaan atau pemberian hadiah itu malah menurunkan kualitas murid kita. Jadi diharapkan karena setiap murid itu atau siswa itu mempunyai keunikan dari masing-masing berbeda. Jadi kita juga jangan memberikan penghargaan hanya satu murid kita saja, tapi kesemuanya itu harus diberikan penghargaan. Jadi nanti kalau salah satu murid saja kita yang memberikan penghargaan, mungkin malah menimbulkan kecemburuan atau malah menurunkan motivasi atau kualitas yang ternyata di siswa tersebut atau di siswa yang lainnya juga sama mempunyai minat yang lebih tinggi,
motivasi yang lebih tinggi dibandingkan siswa yang mendapat penghargaan tersebut. Di sini bentuk program kebajikan, apresiasi. Ini bentuk apresiasinya. Ternyata lebih baik kita itu memberikan pengapresiasiannya dengan lebih lengkap. Jangan dengan pemberian hadiah ataupun barang-barang yang mungkin dihadiahkan kepada siswa, bukan. Dengan ucapan saja bisa membuat siswa itu termotivasi. Contohnya ini ada yang di situ ada perilaku ya. Kamu baik. Yang kedua itu saya menghargai kedisiplinan kamu karena kamu datangnya tepat waktu. Nah, dan jadi perilakunya apa? Perilakunya ternyata tentang nilai-nilai kebajikannya, yaitu kedisiplinan. Jadi diucapkan nilai kebajikannya apa, lalu apa yang dia lakukan kita sebutkan. Jangan wah kamu hebat. Nah, hebatnya itu apa sih? Gitu. Jadi kita harus secara lengkap memberikan penghargaan kita, pengakuan kita kepada murid itu secara lengkap. Misalnya, kamu sudah jujur karena mengungkapkan kejujuran kamu tentang tugas yang belum kamu kerjakan gitu. Jadi apa nilainya, kemudian tingkah laku atau perbuatannya itu apa, disebutkan juga. Jangan kamu jujur, bagus, jangan seperti itu. Tapi diungkapkan perilakunya apa sih, jujurnya itu dalam hal apa sih gitu. Jadi nilainya juga diberikan, diucapkan, lalu perilakunya juga diberitahu. Atau kalau yang piket, kalau siswa yang sudah piket, kamu sudah piket, sudah melakukan tanggung jawab kamu sebagai petugas piket, lalu sudah membersihkan kelas dengan bagus. Nah itu juga termasuknya memberi penghargaan dengan ucapan dan pengakuan. Bukan wah hebat kamu sudah bertanggung jawab, bukan. Tapi ada perilakunya apa, tanggung jawabnya dalam hal apa. Misalnya dalam piket, tadi dalam piket kelas. Keyakinan kelas. Untuk keyakinan kelas nanti akan diberikan materi oleh yang lainnya. Kita lanjut lagi. Masih ada yang kelas ya? Selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kebutuhan dasar itu yang bertujuannya baik untuk dipenuhi dengan baik juga. Jadi kebutuhan dasar yang penting itu harus kita penuhi tentunya dengan hal-hal yang baik juga. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan,
rumah, dan makanan. Kita tanpa makanan, tanpa rumah, ataupun tanpa kesehatan kita tidak akan mungkin bisa bertahan hidup. Jadi makanan itu penting, kesehatan juga sangat penting supaya kita bisa bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Kebutuhan-kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu kompetensi, menjadi terampil, diakui, ada prestasi, ada keterampilan, dan didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan yang keempat, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan kemandirian. Tuh, yang kelima, kesenangan. Kalau siswa sekarang itu kebebasan untuk berpendapat ya, siswa diharapkan ketika melakukan kerja kelompok ataupun diskusi itu bebas mengungkapkan pendapatnya ataupun bebas untuk berekspresi, karena setiap individu siswa itu atau murid itu berbeda, jadi memiliki keunikan tersendiri. Maka kita juga wajib memberikan kebebasan untuk murid berkreasi, bereksplorasi. Misalkan kalau kita memberikan tugas disesuaikan dengan minat dari siswa tersebut, tidak mungkin akan disamaratakan. Itu. Lalu kesenangan. Di dalam pembelajaran juga siswa itu membutuhkan kesenangan. Jadi tidak melulu misalnya di dalam 4 jam pelajaran itu kita memberikan materi atau tugas saja, tapi mereka juga butuh kesenangan. Misalnya ada permainan atau ice breaking, jadi sehingga siswa atau murid juga mempunyai kesenangan untuk termotivasi bisa mengikuti kegiatan pembelajaran. Kasih sayang, tentu kita sebagai guru mempunyai atau harus memberikan kasih sayang kita ke setiap murid kita. Jangan sampai bisa pilih kasih, tapi harus memberikan kasih sayang yang merata kepada murid-murid kita. Untuk materi nilai-nilai kebajikan dan 5 kebutuhan dasar manusia sudah saya sampaikan. Selanjutnya untuk materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Pak Anton Setiawan. Saya serahkan kepada Pak Anton Setiawan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Haji. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tetap semangat Pak ya. Apa yang disampaikan rekan-rekan saya tadi tentang diseminasi budaya positif, tentunya mengajak Bapak dan Ibu guru di sini untuk menerapkan berbagai budaya positif. Baik, terima kasih. Dan kali ini giliran saya untuk menyampaikan tentang materi 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Jadi sebagai guru, minta maaf sebagai guru tentunya Bapak dan Ibu guru di sini beraktivitas tentunya bertemu dengan siswa-siswa dan juga dari berbagai keragaman dan pola pikir yang berbeda, itu tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kontrol Bapak Ibu guru ya, khususnya dalam setiap hariannya
di kelas, di luar kelas juga. Nah, baik, saya langsung ke materi saja Bapak Ibu. Dari Dian Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998 mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Nah, apakah telah efektif? Apakah berpusat? Memerdekakan? Memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Seperti itu ya. Nah, jadi terus melalui serangkaian risetnya dan berdasar pada teori kontrol Dr. William Glasser, Glasser berkesimpulan ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah, nanti di dalam ini saya akan coba untuk memberikan atau menampilkan video-video contohnya seperti apa kira-kira budaya positif tentang 5 posisi kontrol untuk kita laksanakan. Baik, ya, nggak apa-apa. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu guru tentunya di sini. Yang pertama ada penghukum. Nah, ini pasti tentunya dengan posisi kontrol penghukum mungkin sudah tahu ya Bapak Ibu seperti apa. Untuk lebih jelas nanti saya akan putarkan videonya. Ya. Baik, itu Bapak Ibu ya. Jadi tadi di video tadi diumpamakan tentang sebagai penghukum Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Jadi di mana misalnya saya sendiri ketika menjumpai seorang siswa atau siswa kita terlambat, nah, langsung kita, kamu kenapa sih terlambat? Jadi seolah-olah posisi kita itu ada di posisi penghukum ya Bapak Ibu ya. Nah, itu kira-kira penghukum. Nah, terus selanjutnya saya video lagi ya. Nah, posisi membuat merasa bersalah Bapak Ibu. Bisa jantungan
Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi siswa kita itu dibuat seolah merasa dia bersalah. Jadi mungkin ketika setelah dia mendapatkan perlakuan membuat merasa bersalah ini, di kelas kepikiran terus Bapak Ibu, aduh kita gue salah kalau Bapak Guru, ya kan? Mungkin itu akan teringat terus ya, teringat terus. Mungkin di antara Bapak Ibu dan yang ada di sini, mudah-mudahan tidak ada ya Pak ya. Tapi seenggaknya pasti Pak, ada satu 5 posisi kontrol yang nanti akan dilakukan Bapak Ibu guru, pasti, saya yakin. Dan ya, jadi saya akan lanjutkan lagi Pak, karena ada 5 posisi kontrol ya. Yang ini baru 2 ya, ada penghukum dan baru membuat merasa bersalah. Nah ini ada posisi tenang Bapak Ibu. Oke, baik coba ya. Jadi sebagai posisi pemakai. Jadi di sini seolah-olah Bapak dan Ibu guru itu sebagai temannya. Jadi kita merasa menganggap seperti teman, ya, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Kayaknya lebih menarik gitu Bu ya. Tapi ada kata-kata yang mungkin menyebutkan gitu, kita boleh berteman tetapi jangan terlalu dekat ya dengan murid. Jadi ada peribahasa begini, dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berjarak. Nah itu mungkin yang bisa kita terapkan kepada siswa ya Bapak Ibu. Jadi walaupun dekat tidak bersentuhan, jauh tidak berjarak, kira-kira seperti itu. Jadi cukup dengan bahasa saja Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan videonya untuk tadi baru 1, 2, dan 3 ya teman-teman. Sekarang ada minaren lagi, nggak apa-apa Bapak Ibu. Oh ini jangan posisi manajer itu. Ya, bagaimana? Apa bukan nanti ya? Kan kelihatan gitu. Bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar ya Bapak Ibu ya, ada salah teknis dulu. Tadi baru kita posisi teman. Oke, posisi ini ya Mas Bro ya, pemantau. Bu, ini ada sebagai posisi pemantau.
Baik Bapak dulu ya. Tadi ada posisi pemantau, jadi kita diposisikan kepada pemantau. Jadi ketika ada siswa kita atau murid kita yang datang terlambat atau masuk kelas atau sekolah, kebetulan kita menjadi guru piket, mungkin kita berusaha untuk menjadi pemantau. Tentunya berkaitan dengan contohnya Bu, peraturan jam berapa sih peraturan kita untuk masuk ke sekolah? Jam 7 lah. Seperti itu kira-kira yang ditanyakan oleh. Baik, untuk selanjutnya ada posisi manajer Bapak dan Ibu. Selamat pagi Naren. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain kita Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, itu tadi salah satu contoh dari video ya. Tentunya untuk 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah ya, sebagai teman, sebagai pemantau ya, dan sebagai manajer. Nah, tentunya di 5 posisi guru ini atau 5 posisi kontrol ini memiliki apa ya, sedikit perbedaan, dan perbedaan juga di situ sesuai dengan posisinya. Tentunya, kira-kira saya mau tanya Pak Haji, kira-kira yang lebih menarik itu posisi kontrol yang mana? Yang penghukum, teman, pemantau, manajer. Teman. Terima kasih Pak. Sebagai teman ya, menariknya seperti apa Pak sebagai teman? Dia ketawa. Jadi boleh ya Bapak Ibu ya. Jadi 5 posisi kontrol guru ini kalau menurut saya pribadi tentunya bisa menambah wawasan saya Bapak Ibu guru. Tentunya dengan 5 posisi kontrol ini kita bisa menjadi tahu ya, terutama saya sendiri jadi menjadi tahu apa sih yang harus dilakukan. Dan walaupun tidak menutup kemungkinan ada beberapa posisi kontrol yang kita lakukan terhadap murid, dan terutama ini untuk Bapak dan Ibu guru, mungkin Ibu guru PK deh ya Bu ya. Iya. Baik, lanjut Pak nanti selanjutnya. Nah, jadi di sini kalau penghukum itu biasanya nada suaranya tinggi, ya. Matanya melotot dan jarinya menunjuk-nunjuk, Pak. Ada nggak di sini, Pak?
Mudah-mudahan nggak ada ya Pak ya. Baik. Nah di situ itu adalah posisi dari posisi penghukum Pak. Nah terus yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah di sini posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut sekali. Ya. Ya, jadi lembut sekali. Jadi seolah-olah, aduh, saya kasihan sama ibu bapak guru, muridnya itu seperti itu. Nah, terus ada posisi pemantau di sini. Nah, kalau pemantau di sini berdasarkan pada peraturan, ya, dari peraturan dan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid, Bapak Ibu. Jadi itu pemantau. Jadi keaturan-aturan sekolah mungkin ya. Nah, terus ada teman Bapak Ibu. Nah, di sini kita tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Intinya teman ya Haji Abu Jared tadi ya Teh ya. Teman dia bisa berbicara. Betul sekali dengan teman. Tapi awas Pak, kita tidak berjarak, kita tidak bersentuhan, kita tidak berjarak ya. Baik itu Bapak dan Ibu guru. Jadi posisi teman seperti itu. Kita asik ngobrol, kita ajak ngobrol murid-murid kita. Nah, terus selanjutnya ada posisi manajer Pak. Nah di sini pada posisi manajer ini guru membimbing murid untuk memiliki sikap disiplin positif dan juga mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas apa yang ia lakukan. Jadi di sini posisi manajer lebih ke arah apa ya, tentang keinginan siswa untuk merubah dirinya sendiri, Bapak dan Ibu guru. Nah, jadi mungkin ini lebih di antara 5 posisi kontrol ini yang lebih bijaksana sekali Pak, ya, lebih bijaksana sekali. Tapi tetap kembali kepada masing-masing Bapak Ibu, yang penting intinya dari diri sendiri ya. Seperti itu. Baik, pengalaman ini bisa dilanjut selanjutnya. Oke, baik Pak. Ya, jadi mungkin untuk hukuman dan konsekuensi restitusi nanti akan dibawakan oleh Pak Rohmani. Dari saya mungkin cukup sekian Bapak dan Ibu guru. Kalau nanti mungkin sesi ada pertanyaan, bisa bertanya, silakan. Dan terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Rohmani. Silakan Pak Rohmani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Anton. Tepuk tangan sekali lagi buat Pak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Rohmani. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, atas undangannya dari kami, yaitu calon guru penggerak angkatan 11 yang akan mempresentasikan diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Bapak Ibu ada yang bisa menjawab? Apa keyakinan kelas dan apa peraturan kelas ya? Jadi nanti akan saya bahas di sini. Keyakinan kelas itu jadi dari masing-masing siswa ya Bapak Ibu. Kemudian peraturan kelas itu adalah dirembukan bareng-bareng dengan siswa dan juga gurunya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda bermotor? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Nah, berarti keyakinan di sini adalah demi apa? Kalau misalkan kendaraan bermotor demi keselamatan, kalau ini demi kesehatan. Nah, itu. Selanjutnya
budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, kemudian peraturan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang tertanam pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasinya dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utama agar mereka tidak hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tanpa memahami tujuan mulianya? Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, contoh keyakinan kelas. Nah, ini contoh dari keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Kemudian selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Kemudian hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Ya, berikutnya, nah ini ada dua tabel. Yang pertama peraturan dan yang kedua itu keyakinan kelas. Contoh peraturan kelas adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kemudian dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum dimulainya pelajaran, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau menunggu giliran, gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Kemudian tabel berikutnya ada keyakinan kelas. Contohnya tanggung jawab, menghormati orang lain, berkomitmen, keselamatan, menghormati orang lain, kesehatan, menghormati orang lain, bersabar, kemudian keselamatan, keamanan. Nah, ini sebenarnya jawaban daripada ini nih. Peraturan misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu bentuk daripada tanggung jawab, keyakinan kelasnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, yaitu menghormati. Hadir 15 menit, artinya berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ya ini demi keselamatan dan juga menghormati orang lain. Kalau narkoba itu demi kesehatan. Kalau bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan bersabar, keyakinan kelasnya. Gunakan masker, ini demi kesehatan. Jangan berlari di koridor, itu demi keselamatan dan keamanan. Itu. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah membentuk peraturan dan keyakinan kelas di kelasnya? Ya, itu sebagai bentuk komitmen ya dari warga kelas dan guru supaya apa? Ketika mereka melanggar itu punya aturan dan keyakinan yang sudah disepakati bersama-sama. Jadi ketika kita marah ke siswa,
Kita punya dasarnya itu keyakinan kelas dan peraturan kelas begitu. Jadi intinya kalau keyakinan kelas itu dari diri siswa masing-masing, kalau peraturan itu adalah dibuat berdasarkan kesepakatan bersama begitu ya. Nah itu. Selanjutnya nah, ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Awas saja salah. Segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Nah, ini kita menyikapi anak ketika ada masalah itu, kita mempunyai rumus Bu, namanya segitiga restitusi. Nah, yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan keyakinan kelas yang tadi. Apa sih segitiga restitusi itu? Upaya mendisiplinkan siswa dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang berdasarkan pada keyakinan kelas. Nah, jadi setelah dibentuknya keyakinan kelas, ketika anak itu melanggar peraturan, nah kita undang anak itu, kemudian kita selesaikan masalahnya dengan menggunakan rumus segitiga restitusi. Ya, Bun, Bunda, Ibu, Bapak. Kalau dalam dunia bisnis segitiga bermuda. Oh, begitu. Ada lagi segitiga biru, trigo. Bisnis bakwan. Segitiga cinta juga ya. Oh iya, jelas. Yang pertama menstabilkan identitas dulu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini menstabilkan ya, contohnya menstabilkan. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu menstabilkan contohnya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi divalidasi dulu. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinan yang sudah dibuatnya. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yang pertama, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, saya ada contohnya dan ini sudah saya praktekkan ke siswa, bisa dilihat pasti di YouTube. Bapak Ibu tolong menyimak ya. Soalnya ini Pasti. di YouTube ya. Nah, yang demonstrasi itu ya. Nah, ini langsung saya sendiri, pemainnya saya sendiri, siswanya siswa saya sendiri, supir sendiri, ngedit sendiri, semuanya sendiri. Isma tahu nggak kenapa Isma dipanggil ke ruangan Bapak? Tahu Pak, karena tadi saya makan di kelas saat jam pelajaran. Apakah Isma tahu jika makan di kelas atau belajar itu merupakan perbuatan menurut Isma salah atau benar itu? Salah ya. Bapak tahu makan itu adalah suatu kebutuhan
Bapak juga kalau lapar pasti makan. Tapi kita juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memang Isma tadi pagi tidak sarapan. Tidak, Pak. Mengapa Isma tidak sarapan? Karena kalau Isma sarapan, Isma akan terlambat ke sekolah, Pak. Memang Isma bangunnya jam berapa? Bangun jam 6 lebih 10, Pak. Kenapa Isma tidak sempat sarapan? Setelah Isma bangun tidur, Isma menonton TV dan mandi, lalu berangkat pukul 6 lebih 50 secara buru-buru ke sekolah, Pak. Nah, apa yang dilakukan Isma itu benar. Buru-buru ke sekolah, berangkat ke sekolah itu tidak apa-apa supaya tidak terlambat ke sekolah ya. Yang Bapak mau tanyakan, apakah Isma masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Masih, Pak. Kita harus menghargai orang lain dan diri kita sendiri. Apakah jika Isma makan di kelas saat proses pembelajaran, apakah Isma sudah menghargai orang lain atau dan diri sendiri? Belum, Pak. Belum ya. Nah, di sini Bapak tidak mencari siapa yang benar, tapi mari kita bersama-sama mencari solusi agar Isma tidak lagi makan di kelas saat proses pembelajaran. Isma akan makan sebelum jam pelajaran dimulai. Kira-kira kapan Isma mulai melakukan hal yang Isma sepakati tadi? Insya Allah besok, Pak. Baik, Bapak harap Isma kedepannya menjadi lebih baik lagi ya, berusaha melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama waktu kemarin ya. Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama Isma. Silakan kembali ke kelas ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Isma Nur Fatin dari kelas 12 DKPA. Perasaan saya ketika sudah melakukan praktek segitiga restitusi merasa lebih tenang karena saya tidak dimarahi meskipun saya telah berbuat salah. Saya diajak untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah sehingga saya dapat menyelesaikan masalah dengan cara saya sendiri. Terima kasih Pak sudah mengajak untuk melakukan praktek segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adli, Bapak mendengar laporan dari guru tiket, katanya kamu terlambat. Iya, Pak. Terlambat datang ke sekolah itu sebuah kesalahan atau bukan? Sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan, ya. Baik, Pak Adli. Berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang penting kita mau belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju ya? Setuju. Baik, Pak Adli, kita coba cari solusinya ya. Tentunya Pak Adli datang terlambat ke sekolah itu pasti punya alasan. Kenapa Pak Adli datang terlambat ke sekolah? Karena saya begadang dan sampai larut malam, Pak. Sambil main HP juga sih. Begadang sampai larut malam dan main handphone. Iya. Oke. Kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu. Tahu ya. Oke. Kalau datang terlambat ke sekolah sudah sesuai dengan keyakinan kelas tidak? Tidak. Tidak ya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan tentang disiplin. Tentang disiplin. Baik, menurut kamu disiplin itu penting atau tidak tadi? Penting, Pak. Karena membuat saya datang tepat waktu dan saya bisa menghargai waktu. Dan yang saya tahu disiplin adalah salah satu kunci untuk kesuksesan. Oke, kunci kesuksesan ya kalau kita disiplin. Iya. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti kita dapat menghargai orang lain di sekitar kita, pekerjaan menjadi tidak menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Maka begitulah pentingnya disiplin yang
kamu sepakati salah satu kunci daripada kesuksesan nanti ya. Iya Pak, saya menyesal sudah datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena datang terlambat ke sekolah Pak. Ya baik Padi, sikap yang sangat baik. Kamu sudah meminta maaf. Menurut kamu apa yang akan kamu lakukan agar kamu nantinya tidak datang terlambat lagi? Saya tidak akan bergadang dan main HP sampai larut malam, dan saya akan datang lebih awal ke sekolah. Oke, baik Padi, kamu sudah menemukan solusinya ya. Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat ke sekolah lagi. Sekarang silakan Padi bergabung dengan teman-teman dan masuk ke kelas lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Handono dari kelas 12 DKPA. Perasaan saya ketika sudah melakukan praktik segitiga restitusi merasa lebih tenang karena saya tidak dimarahi meskipun telah melakukan kesalahan. Saya diajak untuk berdiskusi untuk menyelesaikan masalah sehingga saya dapat mengatasi masalah saya dengan cara saya sendiri. Terima kasih Pak Rahmani sudah mengajak untuk melakukan praktik segitiga restitusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, seperti itu praktek kaitannya dengan segitiga restitusi ya. Jadi ketika kita memanggil siswa dengan kesalahannya sebenarnya sudah tertulis terlebih dahulu keyakinan kelas dan peraturan kelas yang sudah dibuat gitu Bapak Ibu ya. Ya, ini ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Yang keempat restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian di sini ada intervensi 30 detik. Yang pertama ada apa? Kamu ingin berbuat baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisa kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Oke. Nah, kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah, saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Saat yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya. Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera dimulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisa kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan peraturannya apa? Itu disampaikan. Kemudian restitusi adalah sebuah upaya untuk membuat siswa mampu mengevaluasi diri mereka sendiri agar menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebijakan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Dengan penjelasan di atas diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah sebagai tempat menyemai benih kebudayaan atau pembentukan karakter bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran. Pengembangan dan penerapan. Nah, Bapak Ibu, untuk mewujudkannya tentu kita itu harus semuanya saling mendukung. Dari pertama dari pemangku kepentingan, kemudian kepala sekolah, guru, dan juga peran daripada orang tua.
begitupun juga siswa. Seperti itu Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah yang saya sampaikan. Yang pertama keyakinan kelas, yang kedua yaitu tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Ada pertanyaan? Cukup ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti, dan mohon maaf bila mana ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada seluruh pemateri yang telah memaparkan materinya. Sekali lagi beri tepuk tangan untuk para pemateri. Oke, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Barangkali malu untuk memberi pertanyaan di forum, bisa di luar forum Bapak Ibu menanyakan yang berkaitan dengan konsep inti dari budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan kita semua saling bekerja sama untuk dapat menciptakan sekolah yang memiliki budaya positif. Amin. Mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini, tapi sebelumnya saya akan menutup dengan pantun untuk melestarikan budaya lokal. Ketika menyebutkan pantun biasanya suka nyebutnya cakep ya, tapi kalau kita di Indramayu katanya bilangnya ayu gitu, cakepnya pakai ayu. Oke. Manganing sawah segane tumplek kabeh. Ayu. Segawuduk orek lawune. Ayu. Tak ucapaken kesuwun kanggo Bapak Ibu kabeh. Ayu. Semoga manfaat ilmune. Ayu. Oke. Satu lagi ya. Bunga mekar di perbukitan. Ayu. Sawah luas di pedesaan. Ayu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Pipa Rizky Pratiwi. Saya guru di SMK 1 Brebes Wetan. Tadi saya mengikuti pengimbasan budaya positif dari teman-teman calon CGP angkatan 11. Tadi yang saya rasakan selama mengikuti diseminasi itu, materi yang disampaikan oleh para CGP sudah sangat jelas, kemudian juga interaktif sekali. CGP-nya tidak hanya menyampaikan tapi juga banyak memberikan contoh-contoh gitu. Terus mengajak kita juga peserta untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan tersebut. Kemudian untuk PPT-nya juga jelas, tidak ada tulisannya tidak terbaca, semuanya disampaikan sangat jelas, rinci, dan sangat mudah dipahami gitu, sehingga kami peserta bisa memahaminya dengan mudah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.